Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana seandainya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Ya, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Lisan kita selalu memuji Allah, alhamdulillah. Jawarih kita, ya, arkan kita, ya, anggota badan kita selalu mentaati perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini melanjutkan pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu an, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Kemarin membahas ya rukun-rukunnya Islam, ya kan, yang mana rukun Islam itu ada 5. Sudah kita ketahui, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, terus kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian berhaji bagi yang mampu. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ya hendaknya dilaksanakan dalam keadaan ma'al ikhlas, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sholat karena Allah, ya. Puasa karena Allah, zakat karena Allah, berhaji pun karena Allah Subhanahu wa taala. Segala amal itu, ya kan, dikerjakan ma'al ikhlas, bersama ikhlas di dalam hati. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah al-amal li'ajlillah, yaitu amal semata-mata karena Allah, beramal karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Lah, contoh seseorang beramal ikhlas itu bagaimana? Contohnya seseorang yang beramal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia sendiri dia tetap semangat beribadah. Ada banyak orang, ya, di halayak ramai dia tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sendirinya dan di halayak rame itu sama saja, tetap dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya orang mukhlis, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus introspeksi, ya kan, ya, muhasabah diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah seperti itu? Ya, apakah amal-amal kita, perbuatan kita ini li'ajlin nas, karena ingin dipuji manusia,
Apakah ibadah kita ketika sendiri masih semangat atau semangatnya ketika di halayak ramai? Hendaknya kita harus muhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Apakah sudah ikhlas amal-amal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sendiri minal kusala, termasuk orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika halayak ramai dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah dipastikan orang ini amalnya bukan karena Allah, akan tetapi karena manusia. Li'ajlin nas, karena manusia, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah sedikit pun, kecuali pujian dari manusia tersebut. Mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita beribadah, ya kan, karena ingin dipuji manusia, nah ya, kita akan mendapatkan pujian, tapi perlu digarisbawahi, pujian manusia pasti ada akhirnya. Ya, pujian manusia pasti ada akhirnya. Beda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mana pahala dari Allah ini bahkan mampu membuat kita akan senang di akhirat, yang mana di dalamnya selama-lamanya. Maka bagaimana kita belajar, kita semangat beribadah kepada Allah, ya, semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ikhlas, ya kan, maksudnya apa? Definisi ikhlas itu apa? Al-amal li ajlillah, ya. Al-amal li ajlillah itu ikhlas, ya kan. Begitu juga, ya kan, ciri-ciri orang yang ikhlas, ya kan, dia tidak meninggalkan ibadah karena seseorang, ya. Dia tidak meninggalkan ibadah karena seseorang. Contohnya, ya, ketika dia, ya kan, mau sholat ke masjid, berjamaah di masjid, pas di situ ada mertuanya, sehingga dia mau ke masjid tidak jadi, ya kan. Kenapa kamu nggak jadi ke masjid? Karena di masjid ada mertua saya malu kalau ke masjid sama mertua saya. Lah, dia meninggalkan ibadah karena malu dilihat mertuanya. Ini termasuk riya, ya, termasuk riya, yaitu meninggalkan amal karena manusia, ya kan. Ini termasuk riya juga, nggak boleh, nggak boleh. Maka bagaimana kita selalu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masuk ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Ya, maka di sini disebutkan wa aslul imani anta taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wala misla lahu wala shibha lahu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka pelajaran yang ketiga yaitu wa aslul iman, asal iman, pokok di dalam iman, yaitu anta takida annallaha ta'ala mawjud, berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mawjud, zat yang ada. Kita harus yakin, ya. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib kita sembah dan zat yang ada. Ya, buktinya apa? Allah itu ada. Buktinya adanya dunia ini pasti ada yang mengadakan. Adanya langit ada yang menciptakan. Adanya bumi ada yang menciptakan. Adanya pohon-pohonan ada yang menciptakan. Ya, semuanya ada yang menciptakan. Ya kan? Siapa yang menciptakan langit?
siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan dunia beserta isinya, yaitu Allah. Itulah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujud, yaitu ada. Wajib kita yakini di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ada. Wajib kita yakini di dalam hati kita. Ya, maka bagaimana kita belajar keimanan kepada Allah, meyakini ya atas ciptaan Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan zat yang berhak disembah. Maka yang sedikit ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dijadikan minas su'adail maqbulin, termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sukses di dunia dan sukses di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.